Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Nah, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat lekat dengan keseharian kita, yaitu cara membangun sistem manajemen keuangan Islami yang super praktis. Kita nggak cuma ngomongin soal duit sebagai alat buat menuhin ambisi duniawi ya, tapi gimana caranya mengubah uang itu jadi sebuah amanah yang justru bisa menjaga dan mengangkat tujuan spiritual Anda. Yuk langsung aja kita bedah materi kali ini buat nemuin formula yang paling pas buat kita semua. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda ngerasa gaji atau penghasilan tuh kayaknya cuma numpang lewat doang di rekening? Udah capek banting tulang bekerja keras sebulan penuh, ujung-ujungnya uang kerasa menguap gitu aja di akhir bulan. Banyak banget dari kita yang terjebak di siklus ini. Sumber yang kita bahas nyebut orang-orang ini sebagai kaum plutokraт, yaitu mereka yang menghabiskan uang dengan sangat lancar tanpa sadar sama sekali. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simpel banget, karena mereka hidup tanpa sistem keuangan yang terstruktur. Oke, ini dia peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari seberapa pentingnya punya sistem keuangan, masuk ke prinsip dasar Islami, cara membagi penghasilan, membangun kebiasaan yang sehat, menghindari gaya hidup konsumtif, sampai akhirnya memahami nilai spiritual dari uang Anda. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Nomor 1, pentingnya punya sistem keuangan. Perbandingannya itu nyata banget loh. Coba perhatikan. Kalau kita hidup tanpa sistem, kita itu ibarat lagi belanja tapi sambil tutup mata. Kita jadi gampang banget boros, dan tujuan keuangan kita tuh buram, gak jelas arahnya. Tapi, beda cerita kalau kita punya sistem. Pengeluaran kita jadi tajam dan terfokus. Kita nggak cuma dapetin stabilitas finansial, tapi yang paling utama, kita dapat ketenangan batin dalam setiap keputusan finansial yang kita buat. Anggap aja sistem keuangan itu kayak peta jalan yang nyata buat uang Anda. Kalau nggak ada peta, uang Anda pasti nyasar ke hal-hal yang nggak penting. Tapi dengan peta ini, setiap rupiah yang keluar itu punya tujuan yang jelas dan terukur. Intinya, Andalah yang pegang kemudi penuh atas harta Anda, bukan sebaliknya. Lanjut ke bagian kedua, prinsip dasar pengelolaan keuangan Islami. Ini nih yang bakal jadi fondasi dari kekayaan Anda. Seluruh fondasi dari sistem kita ini sebenarnya berakar kuat pada satu pengingat yang indah banget, yaitu surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini secara gamblang ngizinin kita kok buat nikmatin karunia rizki, kita boleh makan, minum, dan pakai baju bagus. Tapi ada satu lampu merahnya, jangan berlebihan. Islam tuh nggak melarang kita menikmati hidup, cuma melarang keras sifat israf atau berlebih-lebihan. Jadi, poin krusialnya gini, sistem keuangan Islami bakal langsung ambruk kalau nggak ada prinsip keseimbangan ini. Anda wajib menuhin kebutuhan hidup secara layak dan ngehindarin pemborosan. Tapi di saat yang sama, sangat dilarang buat jadi orang yang pelit atau kikir. Dan di atas segalanya, berbagi dengan sesama itu harus selalu jadi prioritas, bukan sekedar opsi kalau lagi ada sisa uang. Masuk ke bagian ketiga, membagi penghasilan ke dalam pos keuangan. Sekarang saatnya kita terjemahin prinsip tadi ke alokasi yang lebih teknis dan praktis. Nah, ada satu pergeseran mindset yang luar biasa dari struktur ini. Biasanya kan orang ngeluarin zakat nunggu uang sisa ya. Di sistem ini, secara brilian, zakat diangkat jadi pilar inti yang mutlak. Zakat dan sedekah diposisikan sejajar dengan kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan investasi. Ini benar-benar jadi instrumen pembersih buat seluruh harta yang Anda punya. Keren banget kan? Kalau Anda masih bingung, mulainya gimana ya? Sumber kita ngasih jaring pengaman yang gampang banget ditiru. Coba alokasikan 50% pendapatan Anda buat kebutuhan pokok, 20% langsung tabung di awal bulan, 20% lagi diputar buat investasi, dan dedikasikan 10% khusus buat zakat dan amal. Tentu presentasi ini bisa diotak-atik sesuai kondisi, tapi rasio ini udah kebukti sangat efektif buat jaga keseimbangan finansial. Tapi ingat ya, sekedar bikin presentasi cantik di awal bulan aja nggak cukup. Anda mutlak harus mencatat semua arus uang keluar masuk, sekecil apapun itu. Kedengarannya emang agak ribet, tapi tahukah Anda, kebangkrutan itu jarang banget terjadi gara-gara satu kali belanja besar, melainkan dari kebocoran-kebocoran halus setiap hari yang nggak kita sadari. Catatan inilah yang bakal jadi radar pendeteksi kebocoran uang Anda. Lanjut ke bagian keempat, membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Karena sebaik apapun rencana Anda, dia butuh aksi nyata setiap hari. Kita harus ingat fakta keras ini. Krisis keuangan lebih sering bermula dari pengeluaran yang nggak terkendali, bukan melulu soal gaji yang kurang. Jadi, terapkan kontrol sadar ini. Tegaslah memisahkan antara kebutuhan dan sekedar keinginan. Terus, biasain deh, bikin daftar belanja sebelum keluar rumah atau buka aplikasi belanja online. Ini bakal jadi tameng yang super ampuh ngelindungin anggaran Anda dari godaan diskon sesaat. Membangun kebiasaan kecil itu jauh lebih kuat loh dampaknya daripada coba berubah drastis tapi cuma tahan sebulan.
Contoh simpelnya, tabung dan keluarkan zakat Anda di pagi hari saat baru banget gajian. Jangan pernah nunggu uang sisa. Lakuin juga evaluasi rutin tahunan. Dan jangan lupa, manfaatin aja aplikasi pencatat keuangan di HP Anda. Biarkan teknologi yang ngerjain bagian ribetnya. Kita tinggal lihat hasilnya aja. Dan di tengah semua kebiasaan finansial tadi, ada satu hal yang pantang banget dilewatin, dana darurat. Ini tuh bentuk nyata dari ikhtiar kita. Kenapa penting? Karena dana inilah yang bakal jadi pelampung penyelamat saat krisis tak terduga datang. Mencegah kita terjerumus ke pusaran hutang, dan pastinya ngasih rasa aman yang mendalam buat ngejalanin hari-hari. Oke, masuk ke bagian kelima, menghindari gaya hidup konsumtif. Kita harus ekstra waspada sama jebakan yang satu ini. Boleh dibilang musuh bebuyutan dari peta jalan finansial kita itu ya gaya hidup konsumtif. Beli barang cuma demi konten, ikut-ikutan tren yang lagi viral, atau sekedar ngejar gengsi itu adalah resep instan menuju kehancuran finansial. Perilaku kayak gini jelas-jelas bertentangan banget sama nilai Islam. Sebaliknya, ngebangun sikap qanaah atau ngerasa cukup dengan apa yang kita miliki justru jadi kunci sejati buat dapatin ketenangan batin. Dan akhirnya, sampailah kita di bagian keenam, mengaitkan uang dengan nilai spiritual. Ini dia nih klimaks dari perjalanan finansial Anda. Nyatanya, sistem keuangan yang ngasih dampak besar itu nggak butuh rumus matematika yang rumit kok. Ia cuma butuh satu hal, konsistensi atau istiqomah. Konsisten nyisiin harta buat amal, konsisten ngejauhin cara dapat uang yang dilarang, dan konsisten ngelurusin niat. Kalau ini udah dijalanin, manajemen uang bukan lagi sekedar urusan ngejar dunia, tapi levelnya udah naik pesat jadi ibadah yang bernilai tinggi banget. Sekarang, sambil Anda pelan-pelan mengadaptasi panduan ini ke dalam kehidupan Anda, coba tanyakan hal ini pada diri sendiri. Kemana sih peta jalan keuangan Anda mengarah saat ini? Apakah menuju jurang kekacauan yang bikin cemas terus, ataukah menuju kedamaian batin dan keberkahan yang nyata? Keputusannya ada di tangan Anda sepenuhnya. Yuk, mulai petakan tujuan Anda hari ini juga. Terima kasih banyak ya udah nyimak sesi kupas tuntas kita kali ini.